Halo guys, yuk kita belajar bareng yuk. Di sini ada tulisan di Ortex khususnya ada tulisan dengan judul jasa outsourcing bebas PPN. Apa aja kriterianya? Nah, dikatakan di sini pasca berlakunya Undang-Undang HPP, pemerintah melakukan penyesuaian perlakuan PPN. Intinya peraturannya ini didasari oleh PP nomor 49 tahun 2022. Nah, di jenis jasa tenaga kerja yang dibebaskan dari PPN di sini ada 3 macam nih. Kalau kita lihat di sini ada yaitu jasa tenaga kerja, jasa penyediaan tenaga kerja, dan jasa penyelenggara pelatihan bagi tenaga kerja. Kalau di tulisan ini lebih fokus kepada jasa penyediaan tenaga kerja sesuai dengan tulisannya di sini ya, yaitu kita membahas khususnya untuk jasa outsourcing. Tetapi sebagai pengetahuan aja, kalau jasa tenaga kerja itu lebih arahnya seperti kita bekerja kepada satu pemberi kerja, nah itu juga dibebaskan. Tetapi tidak terkait dengan pekerjaan bebas ya. Nah, kalau untuk jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja, kalau sesuai di dalam pasal 22 ini, dikatakan bahwa jasa penyedia tenaga kerja ini di dalam pasal 6 ya. Jasa penyelenggara pelatihan bagi tenaga kerja merupakan jasa pelatihan tenaga kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja. Syaratnya adalah memperoleh izin dari atau terdaftar di pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang berwenang di bidang ketenagakerjaan. Jadi kalau enggak, ya nggak bisa dapat pembebasan. Kemudian kita kembali lagi di tulisannya. Di sini dikatakan bahwa ada kriteria jasa outsourcing yang mendapatkan pembebasan PPN. Gini, jadi kalau kita itu sebagai jasa penyedia tenaga kerja tetapi kita tidak memenuhi 4 kriterianya secara penuh, maka kita tidak boleh dibebaskan PPN-nya. Hal ini terkait dengan pasal 22 ayat 5. Tentunya masih terkait di dalam PP nomor 49 tahun 2022. Nah, yang pertama adalah pengusaha penempatan dari penyaluran tenaga kerja tersebut hanya menempatkan dan menyalurkan tenaga kerja kepada pengguna tenaga kerja yang tidak terkait dengan pemberian jasa kena pajak lainnya seperti jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultasi, jasa pengurusan perusahaan, jasa bongkar muat, dan jasa lainnya. Ya, ingat ya. Jadi yang pertama itu hanya menempatkan dan menyalurkan tenaga kerja aja. Jadi nggak boleh ditambahkan lagi ada jasa teknik, jasa lain-lain nggak boleh. Nah, syarat kedua yaitu pengusaha penyedia tenaga kerja tidak melakukan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, atau sejenisnya kepada tenaga kerja yang disediakan. Nah, ini terkait di syarat ketiga. Pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil tenaga kerja yang disediakan setelah diserahkan kepada pengguna jasa tenaga kerja. Artinya yang bertanggung jawab untuk seluruhnya itu adalah si penggunanya. Nah, dari syarat kedua ini langsung terkait di syarat keempat. Nah, keempatnya gini, tenaga kerja yang disediakan masuk ke dalam struktur kepegawaian. Artinya, jelas si penyedia tenaga kerja yang nggak mungkin dan tidak boleh melakukan pembayaran gaji ya. Jadi yang menggaji itu hanya dari sisi penggunanya, karena sisi penggunanya harus menempatkan si pegawai tersebut di dalam struktur kepegawaian perusahaan tersebut gitu. Kalau enggak ya nggak boleh ya. Jadi misalnya contoh, si A ternyata digaji oleh perusahaan penyedianya. Nah, itu udah batal lah semuanya. Atau mungkin si A bertanggung jawab, ada kata-kata klausul yang mengatakan bahwa si pengguna penyedia jasanya ini harus bertanggung jawab terhadap keberhasilan dari suatu proyek misalnya gitu ya. Ya itu nggak bisa, nggak boleh gitu. Nah, artinya itu semua menjadi dibatalkan dan tidak sesuai dengan kriterianya. Nah, di sini ada contohnya nih. PT Mitra merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan tenaga kerja.
PT Mitra bekerja sama dengan PT Prima ya. PT Mitra bekerja sama dengan PT Prima yang bergerak dalam bidang keuangan. Jadi PT Prima ini yang bergerak dalam bidang keuangan. PT Mitra harus menyediakan sejumlah tenaga sekretaris dengan kualifikasi tertentu untuk ditempatkan di kantor pusat PT Prima di Surabaya. Tenaga sekretaris yang diserahkan oleh PT Mitra, ya PT Mitra diserahkan kepada PT Prima, tenaga sekretaris tersebut bertanggung jawab kepada PT Primanya nih dan mendapatkan upah dari PT Prima, bukan dari PT Mitra. Atas jasa yang diserahkan tersebut, PT Mitra menerima imbalan dari PT Prima yang diserahkan oleh PT Mitra kepada PT Prima merupakan jasa penyediaan tenaga kerja yang termasuk dalam kelompok jasa tenaga kerja yang dibebaskan dari PPN. Nah, pembahasan berikutnya di sini ada jasa tenaga kerja yang dikenakan PPN. Kok tadi dibebaskan, terus kemudian ada yang dibahas lagi tentang dikenakan PPN. Jadi gini, dalam hal penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja tidak memenuhi kriteria tadi, yang 4 kriteria tadi, maka jasa tersebut langsung terutang PPN. Jasa outsourcing yang terutang PPN dikenakan tarifnya sebesar 11% nih, seperti biasa ya, atau mengikuti tarif umum yang berlaku, mungkin nanti naik 12% dan sebagainya. Dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah nilai penggantian. Lihat ini ada nilai penggantian. Dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 83 tahun 2012 dijelaskan bahwa jika tagihan dapat dirinci antara jasa dan imbalan yang diterima kepada tenaga kerja, PPN dapat dikenakan hanya atas jumlah tagihan atas jasanya saja. Berikut adalah ilustrasi jasa penyediaan tenaga kerja yang tidak memenuhi kriteria pembebasan PPN. Kalau tadi kan contohnya itu yang dibebaskan PPN-nya. Nah, sekarang ini contoh yang tidak memenuhi kriteria itu. PT Selo merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang ketenaga kerjaan. Ini PT Selo nih, tadi kan PT Mitra ya, sekarang ganti PT Selo nih. Kemudian PT Selo bekerja sama dengan PT Suwanting, sebuah perusahaan periklanan, untuk menyediakan tenaga kebersihan. Berdasarkan perjanjian, lihat, ini harus ada perjanjian ya, perjanjian penyediaan kebersihan. PT Selo hanya bertanggung jawab menyediakan 10 tenaga kebersihan untuk jangka waktu 1 bulan. Dengan kriteria tenaga kebersihan yang ditentukan oleh PT Suwanting, ya. Jadi kriterianya pasti dari si pengguna jasa dong ya. Dalam perjanjian tersebut, dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa PT Selo bertanggung jawab untuk menyediakan tenaga kerja saja. Hanya bertanggung jawab untuk menyediakan tenaga kerja saja. Sedangkan metode kerja, chemical, dan semuanya disediakan oleh PT Suwanting. Kemudian cerita berikutnya, tenaga kebersihan yang diserahkan oleh PT Selo kepada PT Suwanting tersebut merupakan karyawan dari PT Selo nih. Ya, bukan dari karyawan PT Suwanting, tetapi karyawan dari PT Selo. Tenaga kebersihan tersebut bertanggung jawab kepada PT Selo dan mendapatkan upah dari PT Selo sih. Jadi semua kriterianya nggak terpenuhi nih. Kalau tadi terpenuhi semua, ya. Jadi kalau seharusnya seperti apa? Seharusnya dari PT Suwantingnya itu harus masuk tuh jadi tenaga kerja dia, dibayar oleh PT Suwanting juga, ya. Terus kemudian PT Suwanting juga yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Tetapi kalau di cerita ini yang bertanggung jawab itu semua tuh PT Selo tuh. PT Selo yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, kemudian PT Selo juga yang jadi karyawannya, ya. Jadi si upahnya itu dibayarin tuh dari PT Selo, dan juga karyawannya ini dianggapnya dari PT Selo gitu ya, bukan dari PT Suwanting. Nah, di sini katakan bahwa menerima imbalan sebesar 30 juta. Imbalan tersebut terdiri atas imbalan atas penyediaan jasa tenaga kebersihan PT Selo, termasuk di dalamnya upah, ya. Ada upah, ada jasa nih sekarang. Bagi tenaga kebersihan sebesar 20 juta untuk 10 tenaga kebersihan. Jadi jasanya itu 10, sedangkan
Upahnya ini ada 20 juta untuk 10 tenaga kebersihan. Jasa yang diserahkan oleh PT Selo kepada PT Suwanting tidak memenuhi kriteria. Ya tadi jelas ya bahwa seharusnya kan memenuhi kriteria 4 langsung gitu ya. Sehingga atas penyerahan jasanya tadi dikenai PPN. Nah, sekarang kita lihat solusinya. Berdasarkan contoh transaksi di atas, PPN dapat dikenakan dengan DPP sebesar nilai penggantian, yaitu sebesar 30 juta dalam hal tagihan tidak dirinci dalam faktur pajak. Jadi kalau nggak dipisah, ya selesai, semuanya dikenakan. Tetapi bisa juga atau nilai lain ya, kalau kita lihat ini ada nilai lain, yaitu berupa tagihan yang seharusnya diterima oleh PT Selo ya, jadi ini kacau nih oleh PT Selo, tidak termasuk upah tenaga kebersihan yaitu sebesar 20 jutanya dalam hal dirinci ya dalam faktur pajaknya. Jadi upah yang diterima oleh tenaga, jadi gini, tidak termasuk upah bagi tenaga kebersihan. Jadi nilainya yaitu sebesar 10 juta dalam hal tagihan atas penyerahan jasa tersebut dirinci dalam faktur pajaknya dengan memisahkan antara imbalan yang diterima oleh PT Selo dan upah yang diterima oleh tenaga kebersihan sebesar 20 juta. Ya, jadi ingat nih, kok bisa dipisah begitu terus kemudian itu PPN-nya dipisahkan begitu, jadi hanya dari upahnya aja. Ya, kita lihat ya, di sini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2012. Nah, kita lihat di sini PMK ini mengatur apa sih? Bahwa PMK ini kriteria dan atau rincian jasa tenaga kerja yang tidak dikenai PPN. Jadi ini betul-betul hanya fokus kepada jasa outsourcing yang tadi aja ya, jangan disamaratakan nanti DPP nanti kalau ada faktur pajak pisahin aja deh, kalau nanti ada jasanya bisa dikecil-kecilin. Nah, itu yang seram. Jadi PMK nomor 83 ini betul-betul fokus kepada tentang kriteria dan atau rincian jasa tenaga kerja yang tidak dikenai PPN. Oke, sekarang segitu dulu. Nanti kalau kita ada belajar bareng lagi untuk hari-hari berikutnya. Oke, see you guys. Bye-bye.